Ya, ya terima kasih. Ya, untuk hari ini saya mau sebenarnya sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu Guru untuk menyita waktunya sebentar, barang kurang lebih 1 jam ke depan, karena di target kami itu harus 1 jam dalam menyampaikan sosialisasi. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin berpantun dulu. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah si ratu. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kepala sekolah yang saya hormati dan rekan-rekan guru yang saya sangat banggakan, guru-guru hebat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada kesempatan pagi hari ini. Jadi tujuan saya di depan Bapak Ibu guru sekalian tidak lain hanya ingin menyampaikan tentang budaya positif yang telah kami pelajari dalam modul guru penggerak. Jadi sebelumnya Ibu, saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Kebetulan program kami sudah berjalan kurang lebih hampir 3 bulan, dan program pada kesempatan kali ini yaitu materi tentang budaya positif. Jadi program kami itu terdapat 3 modul. Yang pertama tentang modul 1, modul 1, modul 2, dan modul 3. Dan kebetulan pada hari ini adalah penutup dari modul 1, yaitu tentang sosialisasi budaya positif. Nah, Bapak Ibu Guru, sebelum itu saya ingin memperkenalkan yang pertama ini. Jadi saya sebagai guru penggerak itu memiliki 2 pendamping, yaitu yang pertama ada Ibu Dr. Anda Nina Melia, MPD, sebagai fasilitator saya. Kebetulan Ibu ini adalah juga sebagai pengawas, tetapi dia berada di Kabupaten Bandung, di Jawa Barat. Dan yang di sebelahnya itu adalah pengajar praktik saya, yaitu Bapak Julius Kadangbuah. Jadi Bapak ini adalah guru SMA 4, dulu yang sekarang SMA 4, yang dulunya SMA Roto. Kebetulan Bapak ini sudah pernah datang di sekolah kita pertama kali. Nah, Bapak Ibu Guru, jadi sebelum pada kesempatan kali ini saya kembali mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di dalam sosialisasi budaya positif. Jadi selesai masuk di materi. Nah, budaya positif seperti yang kita ketahui bahwa serangkaian kegiatan positif yang berlangsung baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Jadi budaya positif akan terwujud jika sekolah mampu menciptakan lingkungan yang positif, yang menciptakan kebiasaan dan karakter yang baik. Dan budaya positif akan tercipta rasa aman dan nyaman bagi murid, sehingga dapat mendorong terwujudnya kesadaran diri dalam diri murid dan bertindak, berpikir, dan berproses. Jadi budaya positif itu adalah budaya-budaya yang biasa kita lakukan di sekolah. Sebenarnya kita sudah melakukannya di sekolah. Apakah itu mulai dari senyum, salam sapa, sopan santun, semua itu adalah budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah. Nah, tujuan saya mensosialisasikan ini bukan berarti saya lebih hebat dari Bapak Ibu sekalian. Saya juga masih belajar. Jadi dalam forum ini, marilah kita sama-sama bertukar pikiran, sama-sama belajar untuk bagaimana menciptakan budaya positif, khususnya di sekolah kita tercinta ini. Lanjut. Nah, jadi di samping budaya positif tentu masih ada yang perlu dikaitkan dengan budaya positif, yaitu tentang disiplin itu sendiri. Di mana pengertian disiplin itu adalah dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, saya garis bawahi disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang kalau kita mau merasa mendisiplinkan orang yang kita disiplinkan itu akan merasa tidak nyaman. Tentunya akan tidak merasa tidak nyaman. Apalagi kalau kita sebagai seorang guru ingin mendisiplinkan anak-anak kita, tentu banyak cara yang kita lakukan. Apakah itu dengan cara menghukum atau langsung dengan memberikan
kata-kata yang dapat melukai hati peserta didik kita. Lanjut. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, jadi Ki Hajar Dewantara itu siapa Bapak Ibu? Bapak pendidikan. Ya betul, Bapak pendidikan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi internal maksudnya itu motivasi yang di dalam dirinya sendiri, bukan ada paksaan dari orang lain, bukan ada paksaan karena ingin merasa nyaman, merasa aman. Jika kita tidak memiliki motivasi internal dalam diri kita, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal. Jika motivasi dalam diri tidak mampu kita lakukan secara mandiri, kita bisa didisiplinkan oleh orang lain. Tentunya ini akan memiliki berbagai dampak, yang kadang ada dampak positifnya, tentu juga ada dampak negatifnya. Lanjut. Nah, dari pengertian kedua tadi ada disiplin dan budaya positif. Jadi disiplin positif adalah sebuah strategi yang bertujuan agar murid memiliki motivasi intensif, yaitu motivasi dalam diri untuk menjadi yang lebih, menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi nilai-nilai maksud di sini adalah nilai-nilai yang fitrahnya telah dimiliki oleh manusia. Pada dasarnya anak itu adalah semua anak, tidak ada anak yang jahat, semua memiliki sifat yang baik. Nah, tugas kita sebagai seorang guru yaitu sifat yang baik itu kita keluarkan, tidak cuma kita yang menjadi pendorong mereka untuk mengeluarkan nilai-nilai positif yang ada di dalam diri mereka. Murid akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, atau mencapai satu tujuan mulia tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Nah, hukuman atau hadiah ini sebentar kita akan bahas apakah dampak dari hukuman dan apakah dampak dari hadiah itu sendiri terhadap anak murid kita. Lanjut. Nah, teori motivasi menurut Dian Dosen, setiap perilaku manusia memiliki motivasi. Jadi menurut Bapak Ibu, poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga ini, apakah semuanya ini termasuk motivasi internal? Kalau kita lihat, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apakah itu motivasi dari dirinya atau dari orang lain? Kalau menurut Bapak Ibu, dari eksternal atau internal untuk menghindari kenyamanan atau hukuman? Ya, ada internal. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ya, dari internal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini internal. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kedua ini adalah salah satu motivasi kedua ini adalah motivasi eksternal, karena mereka melakukan semua itu hanya karena ingin menghindari namanya ketidaknyamanan, bukan karena mereka yang ingin melakukannya sendiri. Seperti yang kedua juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kalau kita melakukan pembelajaran di kelas, kadang anak-anak kita untuk patuh terhadap kita akan menghadiahkan sesuatu atau memberikan sesuatu. Tentunya ini akan memberikan dampak ketika mereka ingin melakukan sesuatu lagi tanpa hadiah, mereka akan enggan untuk melakukannya. Yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sebentar kita akan membahas tentang keyakinan-keyakinan yang ada di dalam diri peserta didik kita. Lanjut. Nah, ada hukuman dan penghargaan. Sebenarnya kalau hukuman Bapak Ibu dan penghargaan itu tidak jauh beda sebenarnya, tidak jauh beda. Semuanya ini adalah untuk mengendalikan murid-murid kita, ada untuk mengendalikan baik hukuman maupun penghargaan, tentunya untuk mengendalikan murid-murid kita. Nah, di hukuman, pengendalian perilaku murid dengan menyakiti fisik atau psikis lewat perbuatan atau kata-kata.
mungkin hampir setiap hari kita lakukan ini. Tidak, sekarang mungkin tidak untuk menyakiti fisik, tetapi dengan kata-kata. Terkadang saya sebagai guru pengaksanya masih melakukan hal tersebut. Ketika saya menerima materi dari fasilitator, baik dari pusat maupun dari provinsi, saya ketika baru selesai menerima materi itu, saya merasa sadar bahwa selama ini saya menjadi guru ternyata masih banyak kekurangannya. Dan masalah seperti ini sebenarnya bisa kita kurangi saja, tidak bisa kita langsung menghilangkan tentang bukan pemberian hukuman kepada peserta didik kita. Dan yang selanjutnya itu penghargaan. Suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Sebenarnya semua ini sudah kita lakukan. Kita memberikan reward berupa bintang, berupa senyum, berupa nilai kepada peserta didik kita. Itu akan memberikan ternyata dapat memberikan dampak terhadap diri peserta didik tersebut. Tidak hanya saat itu saja, tetapi akan secara berkelanjutan. Contohnya, ketika kita memberikan reward, saya pernah juga melakukan hal tersebut. Ketika siswa melakukan ini, dia akan mendapatkan satu senyum atau satu bintang. Ketika tidak melakukannya, akan dicabut bintangnya. Nah, ini akan membuat peserta didik kita akan menjadi tergantung dan hanya ingin melakukan sesuatu jika ada penghargaannya. Selanjutnya, nah, penghargaan maupun hukuman sebagai kesimpulan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran sesungguhnya. Sebenarnya begini Bapak Ibu, penghargaan maupun hukuman yang kita berikan ke anak-anak itu sebenarnya dapat melukai, dapat menghancurkan potensi mereka sendiri. Kita tidak terlepas dari hal ini sebagai seorang pendidik, kita akui masih banyak yang perlu kita pelajari tentang bagaimana cara memberikan atau mengontrol perilaku peserta didik kita. Dengan memberikan hukuman adalah salah satu cara yang paling instan untuk mematuhkan mereka atau mendisiplinkan mereka. Lanjut. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi biasa kita janjikan siapa nanti yang akan dapat ranking 1, Bapak akan belikan satu paket buku. Siapa yang bisa menjawab soal matematika ini, Bapak akan berikan dia hadiah berupa pulpen. Secara tidak sadar di dalam diri atau di kepala kita sendiri bahwa anak di kelas kita ini tidak mungkin mampu bisa melakukan hal tersebut. Jadi maka kita memberikan sesuatu penghargaan. Tapi sebenarnya ini akan kembali akan memberikan dampak yang sangat panjang berkelanjutan kepada peserta didik kita. Jadi ini kata-kata menurut ahli Bolm ya, bukan kata-kata saya. Selanjutnya, nah, saya pertama-tama ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, apa sih perbedaan hukuman sama konsekuensi? Antara hukuman dan konsekuensi, Bujana? Kira-kira apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Konsekuensi tanggung jawab. Ya, betul. Ada lagi? Iya, betul. Tidak ada salahnya, Pak. Nah, lanjut. Kita akan membahas tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu biasanya kita berikan itu, yang memberikan hukuman itu adalah orang yang lebih dewasa atau lebih berkuasa daripada kita. Tentunya kita akan memberikan hukuman kepada orang tersebut. Rata-rata orang memberikan hukuman kepada orang yang lebih lemah daripada dia. Dan selanjutnya perbedaannya dari di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi atau konsekuensi logis. Yang itu yang pertama menitik beratkan pada kekuasaan orang dewasa, sedangkan perbedaannya antara dan konsekuensinya adalah menitik beratkan pada realitas atau aturan. Maksudnya realitas atau aturan adalah aturan yang telah disepakati
Apabila dilanggar, maksudnya disepakati secara bersama ya, apabila dilanggar, maka orang tersebut sudah tahu konsekuensinya, bahwa ketika anak-anak melanggar, bahwa dia tidak akan memakai sandal ke sekolah, dia sudah tahu konsekuensinya bahwa sandalnya akan disita. Jadi tidak akan terlalu menimbulkan rasa dendam terhadap aturan tersebut. Selanjutnya, sembarangan dan tidak berkaitan dengan tindakannya. Ya, banyak kita lakukan sebenarnya Bapak Ibu, setiap hari kita lakukan, yaitu ketika mereka misalnya tidak mengerjakan PR. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa hukuman yang biasa diberikan? Berdiri di depan kelas, membersihkan WC, ya, bawa sapu. Sebenarnya ini adalah tidak berkaitan dengan tindakan atau kesalahan yang dia lakukan. Sekali lagi Bapak Ibu guru, saya sebenarnya tidak ingin menggurui Bapak Ibu guru, tetapi saya cuma menyampaikan apa yang saya pelajari selama ini, dan itu amanah dari Kemendikbud bahwa akan disampaikan imbas budaya positif. Selanjutnya, secara logis dengan berkaitan dengan perilaku yang salah tadi, jadi mereka sudah tahu konsekuensinya, mereka akan sudah terima, sudah tahu apa kesalahan mereka dan sudah tahu apa konsekuensinya. Yang selanjutnya, menitik beratkan pada perilaku yang salah yang telah lalu dan yang konsekuensi, memperhatikan masa sekarang dan masa akan datang. Jadi kalau hukuman Bapak Ibu menitik beratkan pada perilaku yang salah di masa lalu. Kalau sudah salah, itu saja yang dihukum. Kesalahannya harus dibayar lunas kesalahannya. Sedangkan dalam konsekuensi, memperhatikan masa sekarang dan masa depan. Kita memberikan konsekuensi, tetapi juga kita memberikan pembelajaran untuk mereka di masa depan, tentang bagaimana berperilaku disiplin, berperilaku tanggung jawab, dan berperilaku jujur terhadap dirinya sendiri. Dan hukuman dan konsekuensi ini mengenai tentang ancaman dan sanksi. Sebenarnya hukuman itu biasa dilakukan secara spontan. Secara spontan dilakukan. Spontan, jadi secara spontan dilakukan. Misalnya mereka berlari di depan kantor dan mengotori halaman kantor, tentu langsung ambil sapu, bersihkan itu. Nah, itu adalah secara spontan hukum dilakukan. Tidak menitik beratkan pada komunikasi dan rasa hormat dan kemauan yang baik. Kita panggil saja pelan-pelan, anak, sudah cik lari di depan kantornya kembali kotor, padahal tadi sudah dipel sama tangannya. Apa yang kamu harus lakukan untuk membersihkan kembali ini? Ya, dia yang menjawab sendiri. Oh, saya bisa sabut Pak, saya bisa pel kembali Pak. Kita tidak usah membentak atau langsung memberikan ancaman atau sanksi secara langsung, karena itu akan membuat mereka malu, apalagi kalau mereka berada di dekat teman-teman mereka. Dan yang hukuman dan konsekuensi itu tentunya secara paksa. Kalau hukuman harus dilakukan, ini hukumannya harus dilakukan. Sedangkan pada konsekuensi dihadapkan pada pilihan. Ada pilihan yang mereka lakukan. Apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Tidak cuma sekedar menyuruh mereka, tetapi kita memperhatikan bagaimana murid kita ke depannya nanti. Lanjut. Nah, sebenarnya ini banyak terjadi di sekolah kita. Kenapa anak-anak kita bandel? Kenapa anak-anak kita itu semua banyak yang melanggar? Yang pertama, menurut Abraham Maslow, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. 3, kesenangan. 4, kebebasan. Dan 5, penguasaan. Jadi ini berbentuk hierarki Bapak Ibu, membentuk piramida. Yang paling bawah adalah bertahan hidup. Jadi kalau ada anak kita datang di sekolah mengantuk atau tidak lengkap pakaiannya, compang-camping pakaiannya, langsung hakimi, kasihan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di rumahnya, bagaimana kehidupannya di rumahnya. Nah, atau mungkin nanti ini anak kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, kebutuhan bertahan hidup. Contohnya dia tidak dikasih sarapan sama orang tuanya,
tidak dikasih uang jajan sama orang tuanya, bajunya yang lecek tidak diperhatikan sama orang tuanya, sehingga ketika mereka mau datang ke sekolah, kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, langsung mau lompat ke sini, maka itu akan mengganggu proses pembelajaran Bapak Ibu. Saya yakin itu. Jadi yang praktek yang pernah saya lakukan di kelas sebelum memulai pembelajaran itu, saya tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini, apakah sudah sarapan atau belum? Kalau belum sarapan, tidak apa-apa Ibu, kita biarkan dulu mereka belanja. Kalau memang tidak membawa uang, tidak ada salahnya kita belikan saja air minum untuk mengisi perut mereka, karena kebutuhan dasar itu Bapak Ibu, istilahnya pondasi paling bawah ini bertahan hidup. Kalau mereka tidak miliki ini, mereka tidak akan bisa hidup. Itulah yang membedakan kita antara sekolah negeri terutama yang terpencil ini dengan sekolah-sekolah yang besar atau sekolah-sekolah swasta. Yang membedakan itu adalah kebutuhan dasar manusianya. Kita bayangkan di Atira atau sekolah-sekolah internasional yang notabene orang-orang kaya, orang yang anak-anak yang diperhatikan sama orang tuanya mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, pasti mereka akan sudah melewati semua ini. Bertahan hidup sudah, dikasih sarapan sama pembantunya setiap hari, kasih sayang diterima karena perlakuan orang tuanya terhadap. Yang kelima, kesenangan. Apa yang mereka inginkan, liburan, jalan-jalan, dipenuhi sama orang tuanya. Kebebasan ini maksudnya bukan semena-mena bebas ya. Kebutuhan kebebasan ini mereka mampu mengekspresikan apa yang dia miliki dengan fasilitas-fasilitas yang mereka punya. Dan yang terakhir, penguasaan atau eksistensi. Berbeda dengan sekolah, kita bayangkan Bapak Ibu, kalau kita lihat sekolah swasta yang sekolah internasional, mereka semua itu sudah bisa menjadi pembicara di depan umum, walaupun dia anak SD, sudah bisa dia bicara di depan umum, sudah bisa mereka membuat karya, sudah bisa mereka melakukan pembelajaran secara mandiri, berpikir logis, berpikir kritis, sudah bisa mereka lakukan karena mereka sudah melalui tahapan-tahapan ini. Tinggal ini yang mereka lakukan sendiri, itu penguasaan atau eksistensinya mereka. Mereka tidak berpikir lagi tentang perut. Kita beda di sini Bapak Ibu. Datang di sekolah kita saja, kalau datang di sekolah, nah lapar ki, otomatis ini perut tak yang kosong ini bisa naik di sini. Itu yang membuat kita lebih mudah emosi ketika lapar. Nah itu ya Bapak Ibu. Iya, inilah kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi, yang harus anak-anak penuhi sebelum sebelum dia datang ke sekolah untuk proses pembelajaran yang lebih baik. Lanjut. Nah, dari nilai-nilai dari beberapa tadi nilai-nilai kebajikan universal yang telah dimiliki anak-anak, mulai dari disiplin, jujur, kasih sayang, itu semua adalah nilai-nilai kebajikan. Contohnya nilai-nilai kebajikan bisa kita lihat di sini ada senyum, salam, sapa, santun, sopan. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang telah dimiliki anak-anak. Jadi anak-anak itu adalah Bapak Ibu bukan kertas yang kosong untuk mau ditulis, bukan. Jadi mereka itu dari rumah itu sudah berisi abjad-abjad. Tinggal guru yang menyusun abjad-abjad itu menjadi kata-kata positif. Jadi ini yang masalahnya Bapak Ibu. Orang tua yang datang membawa anaknya di sekolah tanpa memberikan bekal terlebih dahulu di rumah, apakah itu bekal moral tentang berperilakunya mereka. Jadi sehingga seakan-akan mereka itu lepas tangan saja menyerahkan kepada guru, bang, ajar anakku, tidak memikirkan bahwa anaknya di rumah saja itu masih ada kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Jadi semua diserahkan kepada guru. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Jadi di kelas saya Bapak Ibu sudah saya melaksanakan beberapa keyakinan kelas. Jadi sebelum masuk dari situ saya ingin menjelaskan bahwa keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat di kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yaitu seperti yang saya tadi jelaskan, ada semua di dalam nilai-nilai pelajar Pancasila.
Ada semua di situ Bapak Ibu, mulai dari berakhlak, beriman, bertakwa, sampai dengan berpikir kritis, semua ada di nilai-nilai dasar profil pelajar Pancasila. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membentuk keyakinan kelas di sekolah. Ya, masih semangat Bapak Ibu? Dengarkan Bapak jadi agak panjang memang. Saya buat slide-nya 30 slide. Jadi semangat. Karena ini adalah tuntutan. Lanjut. Nah, ini jadi di kelas saya sudah membuat keyakinan kelas. Jadi mereka sendiri yang menulis keyakinan kelas, cuma kita yang memfasilitasi bagaimana kata-katanya. Contohnya, yang pertama yang saya lakukan adalah menuliskan seluruh kebajikan kelas, nilai-nilai kebajikan universal di depan papan. Kemudian mereka sendiri yang membuat kalimatnya. Contoh, bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab. Mereka sendiri yang akan menulis dengan bimbingan kita. Saya akan bertanggung jawab mengerjakan piket kelas. Jadi sekarang bukan di kelas, jangan mencoret-coret ini, jangan merobek buku. Sekarang bukan kata-kata jangan yang kita gunakan. Jadi kita menggunakan kata-kata positif untuk membantu mereka menemukan nilainya sendiri. Contohnya seperti ini. Yang pertama itu kegiatannya yang saya lakukan di kelas, yaitu membuat keyakinan kelas. Yang pertama setelah menyusun nilai-nilai universal, mereka lanjut menuliskan apa yang mereka ingin lakukan. Contoh tadi bertanggung jawab, disiplin, saya disiplin datang dan pulang tepat waktu. Mereka sendiri yang buat Bapak Ibu, saya tidak ikut campur, cuma mengarahkan bagaimana bentuk kalimatnya. Nah, ini prosesnya. Selanjutnya, nah, setelah menuliskan, mereka juga menempelkan sendiri di papan yang telah disediakan. Jadi mereka sendiri yang menulis, mereka mengerjakan sendiri. Jadi kadang mereka yang membuat, mereka juga yang harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka kerjakan, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini adalah foto-foto di kelas saya. Mereka sudah memiliki keyakinan yang mereka tuliskan sendiri. Jadi ini adalah rangkuman dari seluruh keyakinan kelas yang mereka buat di kelas 5. Jadi ini gambar-gambar Bapak Ibu yang setelah mereka menempelkan hasil kesepakatan yang mereka buat sendiri. Lanjut. Nah, ini hasil dari kesepakatan mereka buat sendiri. Yang di sini adalah saya disiplin datang dan pulang sekolah. Jadi bukan saya yang meramu ini Bapak Ibu, mereka sendiri yang membuat. Mulai dari, kalau ini yang aku bisa senyum sama-sama ini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Tetapi yang di sebelah kanan ini adalah mereka sendiri yang buat, cuma saya yang buat bentuk seperti desain seperti ini. Jadi kata-katanya ini mereka sendiri yang buat. Kenapa mereka sendiri yang buat? Karena mereka sendiri yang akan melaksanakan hal-hal tersebut. Jadi ketika kita menyerahkan sesuatu atau melaksanakan sesuatu kepada peserta didik, tetapi mereka tidak sepakati, tentu lebih banyak yang akan membantah atau membangkang hal tersebut. Karena saya tidak merasa ingin menyetujui hal tersebut, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini saya tempelkan di kelas supaya bisa mereka lihat bahwa keyakinan kelasnya yang telah mereka buat ini. Jadi mereka secara waspada, walaupun tidak 100% mereka bisa melakukannya. Masih ada yang membantah sana sini, tetapi dengan hal tersebut kita sebagai guru ibaratnya nabi. Kalau mau dikatakan nabi, harus mengerti apa yang murid inginkan dan bagaimana cara berperilaku terhadap murid. Lanjut. Nah, dari gambar ini saya sedikit pagi-pagi ketika saya datang dari rumah ke sekolah, saya terharu melihat ini. Saya terharu jujur, hampir menitikkan air mata. Karena setelah membuat ini, hampir menuliskan. Serius. Ini tanpa perintah saya. Dan di guru-guru di sekolah itu belum ada yang memerintahkan untuk membersihkan. Mereka sendiri yang mau tanpa ada perintah. Jadi yang saya tangkap di sini ada 3 orang. Jadi setelah saya memberikan keyakinan kelas itu, mereka sendiri yang mau berbuat.
tanpa saya perintah sama sekali Bapak Ibu. Karena mereka sudah meyakini kesepakatan kelas mereka. Ya, betul. Saya jujur hampir meneteskan air mata. Ternyata sesuatu yang kita kerjakan atau kita lakukan kepada murid kita ketika itu berhasil dilakukan, itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Walaupun ini cuma kalau dilihat sekarang cabut-cabut rumput. Nah, itu suatu kebanggaan menurut saya. Lanjut. Nah, oke. Sebelumnya kita akan menyaksikan video tentang posisi kontrol yang akan ditampilkan. Ya, mohon ya, sebenarnya ini kurang lebih 7 menit. Tadi yang pertama itu adalah sebagai penghukum, gurunya sebagai penghukum. Yang kedua ini membuat murid merasa bersalah. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Posisi sebagai teman, jadi menempatkan guru sebagai temannya adalah muridnya. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini adalah posisi pemantau atau monitor. Dia yang memantau gerak-gerik seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut.
selanjutnya posisi sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa untuk mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Kembali ke slide. Di bawah. Ya, tadi kita telah menyimak video tentang posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol yang ditampilkan di video tersebut. Yang pertama sebagai penghukum. Jadi tugasnya guru itu cuma menghukum, dan menghukum. Dan yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Jadi sebenarnya dari pembuat merasa bersalah ini akan lebih memberikan dampak psikis terhadap peserta didik. Kenapa demikian? Karena membuat si anak itu menjadi semua sesuatu yang terjadi itu adalah salahnya. Semua adalah salahnya. Jadi mereka akan terbebani tentang kegiatan-kegiatan atau permasalahan yang mereka lakukan sendiri. Dan yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat pemantau dan terima manajer. Lanjut. Nah, ini ada bagan tentang 5 posisi kontrol. Ya, jadi ke 5 posisi kontrol tersebut adalah posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah identitas gagal. Jadi identitas kita guru sebagai seorang guru itu gagal dalam membina peserta didik. Dan posisi kontrol sebagai teman atau dan pemantau adalah identitas berhasil atau sukses. Kontrol dari luar, yaitu di mana kita memberikan perlakuan kepada murid-murid kita sebagai seorang teman. Tapi tentunya ini akan memberikan dampak kepada peserta didik atau anak-anak kita sendiri tersebut. Dampaknya seperti apa? Contohnya, ketika misalnya guru kelas 5 sedang berhalangan masuk di dalam kelas, kemudian diganti oleh guru lain yang masih di dalam kelas atau diganti oleh guru kelas 6, otomatis mereka menganggap bahwa buat apa saya mendengarkan bapak ini? Saya tidak perlu terlalu mendengarkan bapak ini karena dia bukan guru saya, bukan dia yang kasih saya nilai. Itu salah satu posisi kontrol sebagai teman yang tentu juga memberikan dampak yang negatif bagi peserta didik karena menganggap bahwa gurunya cuma itu di temanku, guruku. Tidak mau disuruh kalau bukan guru lain. Misalnya, enak menyapu dulu halaman. Tidak mau goyang kalau bukan gurunya yang disuruh. Nah, itu adalah salah satu dampak dari posisi kontrol tersebut. Nah, di sini ada guru berbuat, kalau di penghukum itu menunjuk, menghardik, atau menyindir, menyakiti, bahkan menyakiti. Yang selanjutnya membuat mereka menjadi rasa bersalah, berceramah,
mengatakan yang harusnya ibu kecewa kalau kamu tidak berbuat ini, nama mereka nanti kepala sekolah. Kalau kamu tidak berbuat ini, nama mereka bapakmu, nama mereka kepala desa. Itu semua. Jadi yang selanjutnya yang teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Di sini sebenarnya juga walaupun dia masuk di identitas berhasil atau sukses, namun memiliki dampak juga seperti yang saya jelaskan tadi. Yang selanjutnya sebagai pemantau, menghitung dan menghukum. Nah, ini yang kita telah lewati tadi, di mana mereka sudah tahu konsekuensinya. Jadi guru cuma memantau, sudah menghitung seberapa lama mereka melakukan hal-hal tersebut. Kemudian ketika mereka diberikan hukuman atau ganjaran atau konsekuensi, mereka sudah tahu dan saya harus melakukan ini. Dan yang paling baik adalah yang harus kita lakukan sebenarnya adalah yang kelima ini, yaitu sebagai manajer kita tidak langsung menyudutkan peserta didik kita. Kita tidak langsung membuat mereka merasa bersalah dan tidak membuat mereka merasa melakukan hal-hal yang di luar dari apa yang telah disepakati. Nah, hasilnya dari penghukum ini, hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ketika mereka anak dihukum, pasti teman-temannya yang akan dipukul atau dipukul. Temannya yang lain menyauti, ya dihukum. Pasti si anak ini nanti akan membalas bahwa kenapa kamu mengejek saya tadi. Itu identitas gagal. Selanjutnya menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Kenapa kamu terlambat nak? Tadi ban motor saya kempes, padahal dia jalan kaki dari rumahnya. Itu yang membuat identitas ini menjadi gagal. Yang kelima yaitu posisi kontrol sebagai teman, membuat anak ketergantungan pada gurunya tersebut. Cuma guru itu yang mau mereka dengarkan, tidak mendengarkan guru-guru yang lain. Selanjutnya sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau pak gurunya datang terlambat, sementara yang lain ada gurunya, siswa yang belum datang gurunya itu pasti otomatis mereka akan lebih cenderung tidak mengerjakan tanggung jawab mereka, seperti tinggal duduk-duduk, tidak menyelesaikan tugas atau tanggung jawabnya. Namun ketika motornya pak gurunya sudah masuk di gerbang, mereka langsung bergegas bergerak untuk melaksanakan tanggung jawab. Itu salah satunya. Namun ketika kita sebagai guru, sebagai manajer, ini manajer dan kata manage mampu manajemen perilaku peserta didiknya, murid akan menguatkan pribadinya. Ini kesalahan yang saya lakukan, saya harus perbaiki. Ini yang harus saya lakukan, saya harus lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu hasilnya. Dampaknya pada murid seperti nak ulangi lagi kalau dihukumi, nak ulangi lagi, tidak pakai sandal kemarin dihukum, pakai sandal lagi besok. Selanjutnya merasa rendah diri, selalu cenderung anak ini akan menurun di sekolah dan tidak percaya diri. Selanjutnya lemah, tidak mandiri dan tergantung. Seperti tadi dijelaskan, cuma mau mendengarkan gurunya, tidak mau mendengarkan guru lain. Selanjutnya menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau dia melakukan, kamu dapat ini, nilai ini. Kamu tidak melakukannya, kamu dapat hukuman ini. Selanjutnya yang terakhir, dampak yang paling luar biasa yaitu mengevaluasi diri mereka sendiri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu adalah 5 posisi kontrol yang harus dimiliki, yang harus kita ketahui, tetapi yang harus kita miliki setidaknya adalah 3 ini. Teman, pemantau, atau manajer. Kita kurangi, tidak mungkin bisa dihilangkan. Kita kurangi sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Lanjut. Ya. Nah, sebelum masuk di restitusi, nanti saya akan menjelaskan tentang kegiatan saya di kelas, bagaimana cara menjadi seorang manajer di kelas. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika mereka kembali, siswanya yang lain itu tidak semata-mata langsung hukum dipanggil tadi sama Pak Guru yang kodong rasakan. Lanjut. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan antara guru dengan murid, antara murid dengan murid. Selanjutnya restitusi itu menuntun
sendiri. Menuntun bukan menuntut. Jadi menuntut diri sendiri bukan atas tuntutan dari orang lain. Yang selanjutnya, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar yang dimaksud ini adalah kebutuhan dasar yang telah dijelaskan tadi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakternya peserta didik tak diperbaiki, bukan perilaku yang secara langsung dilakukan itu juga yang harus diperbaiki. Tidak secara perlahan memperbaiki masalah yang terjadi pada diri murid tersebut. Selanjutnya, restitusi itu fokus pada solusi, bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi ketika mereka kembali ke kelompoknya, mereka tidak akan melakukan kesalahan yang telah mereka lakukan tersebut dengan keyakinan yang mereka miliki. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, jadi ini adalah segitiga restitusi. Jadi kita lakukan ini ketika kita mendapati teman atau kita mendapati murid kita dalam lingkup permasalahan sedang bermasalah. Kita lakukan segitiga restitusi ini. Ini sekarang yang dilaksanakan digencar-gencarkan oleh kurikulum Merdeka. Ini dalam memperbaiki bagaimana siswa kita lebih baik ke depannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Lanjut. Sedikit lagi ya Bu. Sabar. Ya, jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi di sini kita bisa ajukan pertanyaan ketika ada anak berkelahi atau ada anak yang melakukan sesuatu yang di luar dari aturan. Kita bisa ajukan pertanyaan ini. Membuat kesalahan itu wajar. Kalau kita tidak bisa laksanakan ini, tentu anak-anak itu akan langsung melaksanakan kembali berulang. Jadi kita ajukan pertanyaan ini ketika kita memanggil murid tersebut. Itu membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Jadi kita bisa katakan, Pak Guru juga dulu waktu SD begitu. Yang ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Dari masalah tersebut kita letakkan pertanyaan. Kita bisa, bukan kamu bisa. Kita secara bersama-sama memperbaiki masalah yang telah dilakukan murid. Jadi mereka itu merasa diperhatikan atau dibutuhkan. Yang keempat, saya tidak menanyakan kesalahan, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Iko salah, Iko ngenak tarik bajunya. Tidak, sebenarnya Bapak Ibu, kita kalau kita di posisi itu tentu kita sakit hati. Kita balik saja posisi keadaan kita. Kalau kita balik pasti kita sakit hati. Yang terakhir, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Kalau mereka belum, mereka akan katakan. Ketika mereka sudah melakukan itu yang dengan baik, pasti mereka juga akan katakan. Nah, ini adalah yang pertama, kita stabilkan identitas berdasarkan prinsip kesalahan dari bagian proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu adalah proses pembelajaran, bukan proses menghakimi. Lanjut. Nah, di sisi kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kita yakini bahwa Bapak Ibu, kalau anak berbuat salah tidak mesti dibilang begitu dia bohong, gitu juga bapaknya dulu. Anaknya ini, yang kita lakukan seperti itu. Dan begitu memang ini anaknya ini, begitu memang. Anak nanti. Nah, itu berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Kalau ada siswa kita berbuat salah, kita telusuri dulu, kita jadi detektif. Kira-kira ini anak tidak pakai tas ke sekolah. Saya ada siswa tidak pakai tas. Tidak tahu ini siapa. Anaknya, ya tidak tahu. Mau Pak bersaudara. Saya memarahi Bapak Ibu, saya tidak tega. Kalau kita melihat ke kondisi keluarganya, kita jangan marah. Ya, bahkan ada adiknya, tidak ada sesuatu malu lah sepatunya robek. Jadi dia pakai sendal. Sebenarnya itu. Mau kita bagaimana? Ya, itu sebenarnya itu setiap ada bantuan yang diberikan Bapak Ibu, kita langsung panjang itu dan ingin untuk diberikan.
sekali anak kasihan. Itu rahman Bapak Ibu, kalau kita lihat tidak ada kasih. Iya. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Iya. Tapi kalau ada kerja kita sedikit, kasih ini sedikit, tolong biar kita tas 8 ribu, tas tak 20 ribu. Selanjutnya, guru akan bergeser pada pemikiran stimulus menjadi proaktif. Nah, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kamu bisa bertindak lebih gegabah dari ini. Nah, sebentar ada kasus yang saya perlihatkan ini fatal di sekolah kita. Yang kedua, kamu bukan melakukannya tanpa sesuatu alasan tertentu. Pasti ada alasannya kenapa anak melakukan. Jadi anak itu ibu bukan orang dewasa dalam bentuk kecil. Mereka minim pengalaman. Jadi kita yang memberikan pengalaman kepada mereka. Jadi kalau mereka berbuat kesalahan itu wajar. Bukan orang dewasa disulap di bentuk kecil kayak ucap baba, bukan. Jadi peristiwa bukan. Jadi ketiga, melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi diri. Pasti ada sesuatu yang mereka pertahankan sehingga melakukan tersebut. Mulai dari apakah kebutuhan fisiologisnya, kebutuhan dasarnya, atau kebutuhan kasih sayangnya. Mereka ingin diperhatikan. Sebenarnya banyak sekali. Kalau mau dilihat siswa tak banyak sekali yang melakukan hal itu. Keempat, mungkin kamu bisa mempelajari satu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Kita berikan pembelajaran, tidak cuma bicara mau kasih ceramah. Kalau ini datang suruh sepatu, sehingga di sini. Pakai ke sepatu, masuk dulu. Sebenarnya Bapak Ibu, konsekuensi atau aturan itu begini. Keyakinan, konsekuensi aturan. Aturan dilaksanakan ketika memang betul-betul anak itu sudah tidak bisa diberitahu. Tapi selama masih bisa diberitahu, kita laksanakan yang kedua saja ini dulu. Aturan itu digunakan ketika itu adalah jalan pintas, jalan terakhir yang kita lakukan sebagai seorang guru. Lanjut yang terakhir, sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di kelas saya sudah praktekkan sebenarnya ini. Sudah berapa kali? 4 kali kayaknya saya lakukan. Nah, yang pertama sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini. Kita kasih dia lagi tuh foto-foto atau gambar-gambar atau tulisan yang mereka buat sendiri. Kedua, nilai-nilai apa yang kita sepakati. Oh, kita bertanggung jawab, kita sopan santun, jujur, peduli. Itu kasih dah. Jadi saya di kelas Bapak Ibu kalau ada mereka lagi begitu, saya tunjuk saja itu huruf atau kata-kata, mereka langsung diam. Karena mereka sedang berusaha meyakini apa yang telah mereka sepakati. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Nah, jadi tidak ada salahnya Bapak Ibu guru. Kita tanya saja anak, mau kita belajar di mana? Di dalam hari ini di sungai Pak. Bawa saja ke sungai. Saya sudah bawa ke sungai. Karena ke sungai Pak. Ayo kita ke sungai sambil belajar di sana. Nah, jadi mereka lebih nyaman, lebih tenang jika menunjuk sesuatu yang mereka inginkan. Kita berikan pembelajaran. Yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini kita tanyakan, ini sangat penting. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Kamu ingin menjadi orang yang ahli? Kamu ingin menjadi orang yang bertanggung jawab? Tapi jangan kita berkata seperti ini. Mau jadi apa? Tek buat tek. Itu jangan kita lakukan hal seperti itu karena kalau kita kembali, saya katakan kalau kita balik itu tentu itu akan menyakiti hati. Selanjutnya, ya sabar Bapak Ibu ya, sedikit lagi. Nah, yang pertama ini adalah rapat kelas. Rapat kelas dilaksanakan, jadi ini adalah salah satu proses dari segitiga restitusi tersebut. Rapat kelas dilakukan ketika permasalahan itu mencakup seluruh siswa yang ada di kelas. Contohnya, ada setiap piket, setiap kelompok kan dibagikan piket. Dan ketika jadwal piketnya berlangsung, rata-rata kelompok tidak mau melaksanakan kalau mereka yang bekerja sendiri. Maka kita adakan rapat kelas untuk memperbaiki permasalahan tersebut dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, ini adalah kejadiannya ketika saat ini Alam, Fiskia sama Rafael mereka terjadi kesalahpahaman. Ini yang korban Fiskia. Dia diam-diam terus ini Fiskia dituduh menyembunyikan bukunya Alam sehingga Alam berkelahi dengan Fiskia. Tapi Rafael gara-gara apa dia? Gara-gara tersenggol kita berkelahi itu juga.
Jadi sebenarnya itu masalah seperti ini kita tidak bisa langsung memberikan hukuman kepada siswa, tetapi kita mencari tahu dulu sebagai apa peristiwanya terjadi. Tentunya ini sudah kita lakukan secara perlahan. Dan yang terakhir ini yang juga agak fatal ini Bapak Ibu. Nurul hampir pingsan, atau dia sudah tergeletak di lantai, kayak pingsan dia, gara-gara dilempar batu sama Renaldi. Padahal yang berkelahi cuma ini. Ketika mereka berkelahi, Renaldi mengejar Fean menggunakan batunya menyasar ke Nurul, kena belakangnya itu kepalanya, langsung jatuh tersungkur. Untuk tidak terjadi apa-apa Bapak Ibu, hampir di sekolah tadi dituntut pagi. Jadi setelah ini saya akan rapat dengan Pak Udin bahwa kita melaksanakan sektigaris itu seluruh Bapak dan Pak Udin, bahwa kita cari solusi apa yang sebenarnya terjadi. Dari kata-kata mereka kita rangkumkan, oh ternyata terjadi kesalahpahaman yang tadinya jadi 2 orang yang bertikai menjadi 3 orang. Nah itu yang perlu diperbaiki. Kita berikan pemahaman, kita baiki mereka, kita berikan mereka keyakinan bahwa apa yang harus kamu lakukan. Mereka langsung minta maaf kepada Nurul karena sudah mengakui kesalahannya. Lanjut ya, sedikit lagi Bapak Ibu. Nah ada videonya Aziza. Jadi itu tadi testimoni dari siswa saya, walaupun saya kasih teks, tapi mereka tidak bisa ungkapkan. Beda dengan anak SMA, anak SMP, mereka bisa ungkapkan. Kita cuma memfasilitasi mereka bahwa seperti apa atau bagaimana yang ingin mereka ungkapkan. Sebelum saya menutup, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, apa ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan atau bagaimana? Sebelum saya tutup pertemuan kita pada hari ini. Ya, silakan. Atau bisa memberikan kesimpulan tentang apa yang telah kita pelajari, atau bisalah testimoni tentang pembelajaran apa yang telah kita lakukan hari ini. Oke? Saya ada pertanyaan sedikit. Coba tarik. Baterai lemah. Ya. Coba berlanjut tuh. Ya, lanjut. Hampir barang bukti. Oke, mungkin Pak Ramudin bisa berikan sedikit. Saya mungkin pertanyaan sedikit. Dari keseluruhan materi yang sudah dijelaskan tadi, banyak hal yang masih perlu kiranya untuk diperbaiki bagi kita, karena materi-materi yang disampaikan oleh Bapak tadi tentunya bagi kami itu adalah materi-materi yang baru, banyak hal yang baru kami tahu tadi. Kemudian yang menjadi pertanyaan kemudian, apa kira-kira kiat-kiat yang bisa kami lakukan agar bisa sampai pada tahap, setidaknya sampai ke tahap ketiga tadi itu sebagai teman bagi siswa, dan jangan sampai di manajer dulu karena terlalu tinggi. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Ramudin, pertanyaan sangat baik, luar biasa. Jadi sebenarnya itu pertanyaannya sudah sering berseliweran di Vicon, atau kalau saat kita tatap maya dengan para fasilitator. Jadi pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Apa kiat-kiat yang kita lakukan agar kita bisa mencapai posisi kontrol minimal yang ketiga saja dulu lah Pak. Jangan langsung meloncat ke 6. Ya, yang pertama itu yang seperti hampir sama dengan perilaku kepada siswa kita. Kita harus memiliki keyakinan di dalam diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa menggerakkan orang lain kalau diri kita sendiri yang tidak bisa bergerak. Kita tidak bisa itu.
Tidak ada keyakinan dalam diri kita untuk berusaha dan bergerak. Pertama itu keyakinan diri. Nah, setelah kita memahami keyakinan diri kita bisa mengajak, kita bisa mencari sumber-sumber, kita bisa berkolaborasi istilahnya Bapak Ibu guru. Saya mengikuti program guru penggerak ini tidak bisa cuma sendiri berjalan Ibu guru. Bukan cuma di kelas 5 saja mau saya laksanakan materi-materi yang saya pelajari, tapi imbasnya yang telah dilakukan hari ini kita butuh kolaborasi dari hal yang kecil menjadi hal yang besar. Ibaratnya seperti rantai motor, kalau tidak dikasih oli pelumas dia akan seret bergerak, tidak bisa menggerakkan motornya dengan baik. Walaupun dia bergerak pasti banyak ada suara-suara dari bawah. Begitu Bapak Ibu. Mungkin itu pertanyaan mungkin bisa diterima oleh Bapak Rahmuddin. Nah, kita pertama itu keyakinan dari dalam diri kita. Tidak bisa itu sesuatu terjadi kalau bukan dari dalam diri kita dulu. Nah, sebelum saya tutup, Bapak Ibu guru, sebagai kesimpulan, program guru penggerak ini yang saya laksanakan kurang lebih nanti sebenarnya itu 9 bulan Bapak Ibu guru, tapi sudah berjalan hampir 3 bulan, jadi masih ada kurang lebih 3 bulan lagi saya melakukan. Jadi nanti setelah Lebaran mungkin akan selesai program ini. Jadi saya harapkan Bapak Ibu guru tetap berkolaborasi, tetap menemukan solusi, bukan cuma menghakimi dalam proses pembelajaran, tentunya dalam kemajuan sekolah kita masing-masing. Dan sebelum itu saya kembali mengingatkan bahwa yang kita pelajari ini bukan semata-mata karena saya lebih paham dari Bapak Ibu, tetapi hal ini bisa saya lakukan karena kita yakini bahwa kita mau berubah, kita saling berbagi, saling share tentang apa yang telah kita berikan. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada siang hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan ke atas kehadiran Bapak Ibu, terima kasih banyak. Tanpa Bapak Ibu kegiatan ini tidak akan terlaksana. Oke, saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa satu jam. Tidak terasa kalau saya. Orang seperti apa saya? Oh iya. Sebenarnya kalau saya lihat, kalau kita bukan menurut pandangan saya saja ya, Bapak Ibu. Kalau saya lihat Ibu Fitri ya, secara pribadi, kalau saya lihat dari 5 posisi kontrol itu, Ibu Fitri tidak masuk sebagai penghukum karena saya tidak pernah sejauh ini tidak pernah melihat Ibu Fitri menghukum di mata saya sendiri. Walaupun kalau kita mungkin cuma bisa dengar suaranya Ibu Fitri itu pun sedikit. Ibu Fitri kalau saya itu tidak masuk di penghukum. Pembuat rasa bersalah, saya tidak tahu karena saya juga tidak tidak pernah mendengarkan Ibu Fitri berbicara di depan kelasnya, tidak pernah. Jadi posisi kontrol rata-rata saja ya yang kita miliki di sekolah ini. Kalau kita mau rata-ratakan itu, kita masih berada di teman sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai penghukum pemantau. Kita belum sampai di posisi yang pertama. Saya gitu. Saya saja Bapak Ibu melaksanakan program ini masih belum bisa konsisten melaksanakan posisi sebagai